Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Wanita di Merauke melapor ke polisi karena terluka dianiaya pacar. Minyak tanah di Merauke langka, warga berharap pemerintah menambah kuota. Petani di Merauke keluhkan turunnya harga beras sehingga merugi. Seorang wanita berusia 30 tahun mendatangi Mapolresta Merauke karena ingin melapor telah dianiaya pacarnya. Imelda mengalami luka serius di bagian wajah. Penganiayaan terjadi saat Imelda akan berangkat kerja dan meminta tolong pacarnya membuat sarapan. Namun pacarnya yang sedang bermain ponsel mendadak marah hingga menganiaya Imelda. Itu pagi kejadiannya, pagi ya? Pagi-pagi. Di rumah ya? Itu saya lihat jam itu sudah jam 8:11 menit. Itu saya sudah terlambat sebenarnya. Jadi saya kasih tahu dia, tolong, saya minta tolong begitu. Hanya dia kekeh tidak mau. Akhirnya sudah pertengkaran terjadi begitu. Pertengkaran itu awalnya itu dia bilang, kau seorang ibu hanya urus kerja. Dia bilang, saya bilang begitu. Saya bilang, kalau saya tidak kerja kita mau makan apa? Sedangkan kita utang sana sini, bayar kos, kontrak sana sini. Kalau saya tidak bantu kerja, kok gaji itu bukan berarti saya tidak. Ini yang luka tadi dokter bilang apa? Yang luka ini? Di mana saya yang luka? Yang ini juga ada sobekan. Terus yang di muka itu? Ini hidung patah. Hidung patah ya? Iya. Dipukul pakai tangan apa alat? Ini untuk hidung patah ini saya jujur saya tidak menyadari begitu karena dia pukul saya saat saya sudah lemas. Kalau saya pingsan ya? Saya mandi darah gitu. Kanit SPKT Polres Merauke, Ibda Budoyo mengatakan pihaknya langsung memproses laporan korban dan segera memanggil pacarnya. Kasus ini sesuai permintaan dari korban untuk kita buatkan laporan polisi dan untuk proses selanjutnya secara hukum. Hukum ya? Ya. Akan dipanggil untuk laki-lakinya? Nanti akan dipanggil, itu nanti kita serahkan bagian reserse, mereka akan memanggil atau untuk menangkap pelakunya untuk diambil keterangan. Korban dan pelaku sudah 3 tahun hidup bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini minyak tanah masih sulit didapat di Merauke, Papua Selatan. Setiap hari warga harus bersusah payah mencari minyak tanah untuk memasak dan kebutuhan sehari-hari. Di Kelurahan Samkai, Merauke, seluruh warga masih mengandalkan minyak tanah sebagai bahan bakar. Mereka harus antre untuk mendapatkannya karena hanya dijual sebulan sekali. Itu pun harus dijatah. Setiap warga hanya mendapatkan 25 liter per bulan. Jumlah ini menurut mereka tidak cukup. Murni, warga Samkai, menggunakan minyak tanah tidak hanya untuk memasak, namun juga menggunakannya untuk berjualan makanan. Jika kehabisan minyak tanah, Murni terpaksa mencari di tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Kali 1 bulan. Satu bulan ya? Ibu biasa jasanya berapa per? Biasanya 25. 25 liter ya? Nah kalau 1 bulan itu ibu cukup untuk kebutuhan rumah tangga? Tidak tuh. Saya kan jualan. Jualan. Iya. Nah kalau kurang seperti itu dapat di mana lagi Bu? Udah beli yang di eceran aja. Eceran ya? Iya. Kalau beli sana berapa? Kadang 30, kadang 35. Berapa? 5 liter? 5 liternya. Kalau di sini beli berapa? Kalau di sini cuma berapa ya? 3.600 ya? Iya. Per liter kan. Ibu tadi sudah antri berapa lama Bu tadi? Udah lama saya di sini antri. Gitu ya? Iya, udah lama. Udah lama ya? Antrean warga untuk mendapatkan minyak tanah di Merauke sudah menjadi pemandangan yang biasa. Sebagian besar warga Merauke masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar karena belum ada LPG ukuran 3 kg.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kematian mendadak ratusan ekor sapi di Merauke, Papua Selatan masih terus terjadi, bahkan menjelang Hari Raya Kurban. Wahyu, warga kampung Sidomulyo, distrik Semangga, terkejut mendapatkan sapi peliharaannya yang berusia 3 tahun mati mendadak. Padahal ia sudah membesarkannya untuk dijual saat Hari Raya Kurban. Wahyu menduga sapinya mati terserang wabah parasit yang menyebabkan ratusan ekor sapi mati mendadak baru-baru ini. Rencana untuk kurban. Sapi yang mati nih? Iya. Terus? Tapi ya kejadian begini ya kita bilang bagaimana lagi. Ada solusinya mungkin untuk sapi yang lain mungkin akan dikurbankan gitu Pak? Sebagai Ya ganti? harus ini mulai berhati-hati sudah. Oh gitu ya? Mulai kasih vitamin dengan ini tuh obat lalat. Itu kakinya bengkak kalau sapi, kaki depan. Saya kira itu dipukul orang, padahal memang gejalanya itu. Malam kena gejala pincang, besoknya langsung sudah lemas, mati. Jadi cuma tengah waktu 1 hari aja ya? Iya. Nah, ini berapa lama sudah dipelihara ini sapi ini Pak? Ini karena anak sapi, terus penggemukannya itu mulai sudah ada 1 tahun ini. 1 tahun ini ya? Iya. Umur sapi ini berapa tahun? Sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ini ya? Iya. Tapi niat untuk kurban sendiri masih tetap ada Pak ya? Artinya Iya. untuk mencari sapi yang lain Pak ya? Tapi kalau kuda itu sekitar 4 hari. 4 hari? Kaki belakangnya yang bengkak besar, jalannya setengah mati. Habis itu lemas-lemas, terduduk ya sudah. Ada perubahan badannya, mungkin gemuknya berkurang apa? Iya, lama-lama itu gemuknya itu badan tuh berkurang. Baru kalau kita selesai pagi mau pindah, bekasnya itu ini. Karena di situ nyamuk dengan wereng tuh yang banyak. Yang banyak gitu situ ya, di bekas situ ya. Iya. Pak, di kampung Sidomulyo ini kira-kira sudah ada berapa sapi yang meninggal mati ini Pak? Baru ini kejadian sekarang Ini nih ya, di Iya. Sidomulyo ini ya, kampung ini. Sapi 1 terus kuda Pak ya? Iya. Kalau kambing belum ada Pak, sini kambing? Kalau kambing kurang begitu. Kurang paham ya? Kurang paham. Tidak jauh dari lokasi di mana Wahyu tinggal juga ditemukan seekor kuda dan kerbau juga mati terkapar. Kejadian ini makin membuat warga khawatir terhadap wabah parasit yang menyerang ternak mereka. Sebelum mati, kaki sapi yang terserang parasit membengkak dan tiba-tiba loyo. Selang 1 hari kemudian, sapi mati. Hal yang sama juga terjadi pada kuda. Hewan ini hanya bertahan 4 hari, lalu mati mendadak. Ada 177 ekor sapi di Merauke mati akibat serangan parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.